kuasa Tuhan tak terbatas bagi kita yang telah ditebus dan percaya kepadanya. Sebelum kita mulai ibadah remaja pada kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan pada kesempatan pada kali ini Tuhan. Kami ingin beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati supaya kami dapat memuji dan menyembahkan nama-Mu Tuhan. Syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami bawa pujian bagi Ibu Tuhan. Sebagai
Tuhan Yesus, terima kasih. Ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom anak-anak muda. Hai, teruntuk kalian para penganut paham diet start tomorrow. Hari ini kalian akan tahu satu hal, bahwa ternyata paham diet start tomorrow ini itu tuh bukan terjadi begitu aja. Bukan terjadi karena banyaknya makanan di depan kalian, banyaknya cemilan, banyaknya gorengan, banyak coklat, es krim di depan kalian. Tetapi pada dasarnya diet start tomorrow itu asal muasalnya hanya karena kalian males. Karena kalian gak mau memulai diet itu hari ini. Akhirnya kalian banyak alasan. Iya, orang itu banyak makanan di depanku. Ya udah deh, gak apa-apa. Besok aja mulainya. Tahu gak, sifat menunda-nunda sesuatu ini itu bukan terjadi di masalah diet aja, tetapi bisa di berbagai masalah di dalam kehidupan kalian. Padahal di dalam kehidupan ini itu tuh banyak hal yang harus kita lakukan dan banyak hal yang harus kita prioritaskan untuk kita lakukan terlebih dahulu. Permasalahannya adalah kita kadang malas. Kita menunda-nunda sesuatu, menganggap dilakuin besok aja bisa kok, besok aja bisa. Simpelnya nih, contoh kalau umpamanya kalian ada tugas sekolah, sekarang lagi musimnya semua online, tugas online, apa online. Terus abis gitu, udah deh kerjaan besok aja. Deadline-nya masih tanggal 25 kan, ini masih tanggal 10 kan, masih lama. Udah besok aja. Akhirnya tanggal 24 malam baru dikerjain. Terus kelabakan, bingung. Teman-teman, dari segala hal yang bisa kalian tunda, yang menurut kalian bisa deh dikerjain besok aja, bisa deh ditunda, gak usah dilakuin hari ini, hari esok masih ada. Ternyata ada satu hal yang sangat penting dan tidak bisa kalian tunda. Harus hari ini juga kalian mengambil keputusan melakukan hal itu. Satu hal yang sangat penting yang tidak bisa kalian tunda adalah beribadah. Kita nggak bisa menunda-nunda ibadah lagi. Kita harus melatih diri kita untuk beribadah mulai kita muda. Saat ini ada saat yang paling tepat untuk kita melatih diri kita terus senantiasa beribadah kepada Tuhan. Lantas kenapa sih ibadah itu gak bisa ditunda-tunda? Kenapa harus dikerjain sekarang juga? Yuk kita buka sama-sama di 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan untuk kalian semua. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna di dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Teman-teman, ibadah ini adalah satu hal yang penting dan sangat-sangat urgent untuk kita prioritaskan di dalam kehidupan kita. Alasan yang pertama, kenapa kita sebagai anak-anak muda jangan tunda-tunda lagi untuk beribadah? Alasan yang pertama adalah karena ibadah itu berguna bagi segala hal. Di kitab Timotius ini dituliskan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Oke, mungkin ada kalian yang nge-gym, ada kalian yang workout di rumah, jogging. Itu berguna untuk tubuh kita jadi sehat. Tetapi gunanya itu sangat terbatas. Ada hal yang bisa berguna bagi segala hal di dalam kehidupan kita, yaitu beribadah. Nah, teman-teman, kalau kita mau lihat ya, di terjemahan yang lain, for bodily exercise provide little, sedikit, but godliness is profitable unto all
dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dituliskan guidelines. Kalau kita mau gali lebih lagi, guidelines ini mengartikan sebuah kesalehan. Jadi beribadah itu adalah salah satu bentuk kesalehan kita, salah satu bentuk dari ketaatan kita kepada Tuhan. Dan itu mengandung banyak hal yang berguna atas kehidupan kita. Nah, gunanya itu apa? Yang pertama, gunanya adalah di dalam beribadah, di dalam kita membangun kesalehan kita di dalam Tuhan adalah di dalam hal itu terdapat janji. Terdapat janji untuk hidup kita sekarang dan hidup kita yang akan datang. Teman-teman, di dalam peribadahan pasti ada yang namanya pemberitaan firman Tuhan. Dan di dalam pemberitaan firman Tuhan itu terkandung janji-janji Allah untuk setiap kita. Kita bisa tahu melalui peribadahan itu, melalui pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan, melalui peribadahan tersebut, kita tahu hari ini meskipun kita sedang mengalami hal yang sangat sulit, ada janji bahwa Tuhan membela kita, ada janji bahwa Tuhan menolong kita, ada janji bahwa Tuhan itu sanggup memberikan pertolongannya yang luar biasa atas setiap kita. Dan bukan untuk saat ini, tapi untuk kehidupan kita yang akan datang. Bahwa kita memiliki hidup yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi hal itu tidak akan pernah bisa kita dapat kalau hari ini kita masih nunda-nunda untuk beribadah. Kita tidak akan mendapatkan kekuatan, kita tidak akan mendapatkan satu pengharapan di dalam Tuhan kalau kita nggak beribadah. Karena memang dari ibadah lah kita memperoleh janji itu, kita mengetahui janji-janji itu yang akhirnya bisa kita pegang untuk setiap kehidupan kita. Dan teman-teman, selain memang ibadah itu berguna dalam segala hal dalam kehidupan kita, di dalam ibadah mengandung janji untuk hidup kita hari ini dan untuk kehidupan kita yang akan datang. Paulus menuliskan hal ini kepada Timotius yang saat itu masih muda. Dikatakan bahwa ini adalah salah satu bentuk dari perkataan iman dan sangat worth it, sangat berharga untuk kita terima di dalam kehidupan kita. Jadi ketika ada orang yang mengingatkan kamu untuk beribadah, ini sebenarnya ada hal yang sangat berharga buat kamu. Bersyukurlah ketika orang tuamu mengingatkan, ayo kita ibadah, ayo kita doa pagi, ayo kita baca firman Tuhan sama-sama. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, sangat berharga untuk kehidupan kita. Teman-teman, ibadah itu, kalau kita ngomong masalah ibadah itu ada dua aspek. Yaitu aspek antara kita dengan Tuhan dan antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, sesama orang percaya. Melalui ibadah kita membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat ini kita mungkin gak bisa bersama-sama beribadah di gereja. Meskipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, jangan sampai ini menjadi alasan kita menunda untuk beribadah. Udah dia ibadahnya antar aja, kalau udah bisa kumpul di gereja. Jangan jadikan itu alasan. Meskipun hari ini kita gak bisa beribadah di gereja, kita tidak bisa bersama-sama di gereja, tetapi di rumah kita tetap bisa beribadah. Lakukan penyembahan dari rumah, lakukan ibadah dari rumah, baca Alkitab dari rumah. Kita bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Aspek yang kedua, ibadah juga berbicara tentang hubungan dengan sesama orang beriman. Setelah masa pandemi ini berakhir, setelah kita bisa diperbolehkan untuk kita kembali berkumpul di gereja untuk beribadah, ya ayo bersama-sama kita ke gereja. Jangan kita menjauh
perkumpulan ibadah. Di dalam perkumpulan orang percaya, disitulah kita juga dapat mendapatkan advice, kita bisa dapat masukan yang juga bisa membangun iman kita. Jadi teman-teman, jangan kita tunda-tunda lagi untuk beribadah, karena ini memang sangat penting untuk kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan menyadari satu hal, dasar kita beribadah bukan karena kita Kristen sejak lahir. Dasar kita beribadah bukan karena kita diajak orang tua. Dasar kita beribadah bukan karena ikut-ikutan teman, tetapi dasar kita beribadah karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Allah yang bangkit, kepada Allah yang hidup. Itulah dasar kita beribadah, karena kita orang-orang yang percaya. Jadi teman-teman, mulai hari ini, sejak kita muda, kita bangun kehidupan ibadah kita melalui doa, melalui pertemuan-pertemuan ibadah, pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Jangan tunda-tunda beribadah. Lakukan hari ini, lakukan sekarang juga. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan setiap kebenaran firman pada hari ini boleh terus memupuk iman, kasih, dan pengharapan kami di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalaupun sekarang Tuhan kami akan memberikan persembahan, biarlah setiap persembahan kami ini boleh kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya teman-teman semuanya, untuk setiap persembahan yang kalian persembahkan, bisa kalian kumpulkan dulu di rumah, dan nanti tiba saatnya ketika kita bisa kembali beribadah di gereja, kita akan bawa persembahan itu kepada Tuhan. Dan terus ingat, kita harus tetap stay at home, stay healthy, and keep praying. membangun iman pengharapan kasih kami di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terus Tuhan bentuk kami untuk semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk negeri kami, untuk bumi kami Tuhan yang saat ini sedang dilanda virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang akan segera lalukan setiap virus ini Tuhan Yesus, dan untuk obat dan vaksinnya juga akan segera ditemukan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami selesai beribadah pada sore hari ini, pada hari ini Tuhan Yesus, biarlah setiap kehidupan kami Engkau pegang dan kuasa-Mu terus menyertai setiap kami.
kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.